Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah ikhwah, kita lanjutkan kajian akhlak, masih tentang tajassus ya, tapi di bagian akhir. Contoh-contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadimal Madinah rafaqatun min tujar. Ada rombongan yang datang ke Madinah, rombongan pedagang. Fanazalul musalla, mereka pun turun ke masjid, ke musalla. Faqala Umar bin Abdurrahman ibni Auf, Umar berkata kepada Abdurrahman bin Auf, halaka an tuhrisahumul laila. Umar berkata kepada Abdurrahman, maukah engkau menjaga mereka? Ya, jadi begitu tahu ada rombongan pedagang, mereka nginep di masjid, Umar berkata pada Abdurrahman bin Auf, sahabatnya, mau nggak kamu tungguin mereka di sini, jaga mereka? Qala na'am, ya mau. Fabata yuhrisanihim wa yusalliyan, maka Umar dan Abdurrahman bin Auf nginep juga di masjid, menjaga mereka dan sholat di masjid itu. Fasamia Umar buka sabiin fatawajjah nahwahu, maka di malam itu Nabi mendengar suara tangis bocah. Beliau pun segera pergi mencari asal suara. Faqala li ummi, maka dia berkata kepada ibunya, ibu si bocah, ittaqillah wa asini ila sabiyik, bertakwalah pada Allah, sayangilah anakmu. Summa ada ila makani, kemudian Umar kembali ke tempat asalnya, yaitu masjid. Fasami Abu Kahu, kembali setelah beliau pulang ke masjid, nangis lagi si anak itu. Fa'ada ila ummi, dia datang lagi. Faqala laha mithla dzalik, beliau pun mengulangi ucapannya, bertakwalah pada Allah, sayangilah anakmu. Summa ada ila makani falamma kana akhir lail sami Abu Kasabi. Begitu terus beliau dengar, balik lagi, nangis lagi sampai di akhir malam. Ya, berjam-jam. Fa'ata ila ummi faqala waihak innaka ummusu. Lalu Umar mengatakan pada ibunya, kamu itu ibu yang jelek, ibu yang buruk, ibu yang jahat. Mali ara ibnaka la yakiru mundu laila minal buka. Saya dengar anakmu nangis, kamu kok kayaknya tenang-tenang. Faqalat, ibunya itu menjawab, ya Abdallah, ini ashghalahu min ta'am fayati dzalika. Walima fayabadzalik. Saya ini muskilu anit ta'am, saya ini nggak punya makanan, saya sibuk ya, karena saya sibuk maka tubuh saya tidak cukup baik
untuk mengeluarkan ASI. Jadi kering maksudnya, karena kurang nutrisi. Jadi hari-harinya sibuk singkatnya. Lalu Umar bertanya, walima, kenapa? Qalat li ana Umar la yufarid illa lil maftun. Karena Umar tidak memberi santunan kepada bayi yang sudah disapih. Jadi saya tidak bisa menyuguhkan makanan, ya. Karena saya sibuk kerja, ya. Umar tidak memberi santunan pada bayi yang di atas 2 tahun. Padahal yang diajak bicara itu Umar. Ya. Falamma salat subha wa huwa la yastabin linnas qira'atahu minal buka. Saat sholat subuh, beliau sampai nggak bisa fokus karena bacaan imam itu bercampur dengan suara tangis si anak. Anaknya nangis terus. Qala bu'san li Umar. Lalu beliau berkata pada diri, kurang ajar Umar nih. Kam qatala min auladil muslimin. Berapa banyak putra-putri kaum muslimin yang dibunuhnya. Summa amara munadiyahu fanada la tu'ajisi bi anak fitam. Lalu beliau pun menyuruh stafnya agar mengeluarkan peraturan, jangan buru-buru menyapi anak. Ya, jadi si ibu itu cerita, anak ini disapi lebih cepat karena saya sibuk. Tuh. Sementara Umar tidak menyediakan makanan untuk mereka yang sudah agak gedean gitu kan. Jadi ya saya sibuk cari makanan. Maka Umar merasa ini sebuah kesalahan. Maka diumumkanlah, bayi-bayi jangan dibiarkan. Fa inna nufarid likulli maul fil Islam. Maka kami menyediakan sekarang mulai hari ini untuk bayi-bayi ini menyediakan makanan. Wa kataba bidzalika fil afaq, dan diserukan ke seluruh penjuru. Nah, jadi negara menjamin makan sampai segitunya. Sebab-sebab tajasus sekarang, sebab-sebab atau faktor-faktor tajasus yang dilarang. Kalau tadi kan contoh tajasus yang dibolehkan. Sekarang faktor-faktor yang membuat tajasus tidak boleh. At-tajasus li tahassus al-mamnu'i datad-dawafi. Di antaranya adalah fudulul mahdu. Sekedar iseng. Sekedar iseng, pengen tahu lebih banyak rahasia orang. Nah, ini tidak boleh, ya. Qad yakunu dafila tahassus tatabu auratin nas wal fudulul mahdu. Kadang-kadang yang menyebabkan seorang tajasus dan mencari tahu aurat itu sesuatu yang harus ditutup, ya, rahasia, itu sekedar iseng, pengen tahu aja. Wa hubul istidla', kadang-kadang komersil, ya, dari program tertentu di TV itu, dia datang ke selebritis pengen tahu hari-harinya apa, ya, saya katanya akan dibahas setajam silet. Yang diceritain kejelekan orang. MUI pernah memutuskan haram mencari tahu, ya, tajasus namanya, kata bahasa sini menitik-nitik, meneliti, kepentingannya iseng aja gitu. Yang kedua, qasul idza wal fadhihah, sengaja menjatuhkan, mencari kelemahan untuk menjatuhkan. Ya, boleh jadi demi promosi dia, ya. Jadi ini rivalnya, dia cari kelemahannya apa supaya nilainya turun, pamornya turun.
Nah, dia yang naik. Fayatahas ala syakhsi likai yu'dhihi au yafdahuhu li gharadi fi nafsi, karena ada motif terselubung, ya. Qad yakunu dafiul hasad, karena hasud, awil karohiyah atau benci, au ghairi dzalika minal umur, dan lain sebagainya. Karena faktor itu sentimen. Yang ketiga, suudzan, berprasangka. Fatahasus kama aslafna wa athar min athari suudzon. Salah satu penyebab tahasus, nyelidik, ya, itu adalah buruk sangka. Fa idza dhanna syakhsun bi syakhsin su'an dafa'u ila dzalika tahaqquk min dhanni. Maka jika seseorang berprasangka, berburuk sangka pada orang lain, pasti dia akan berusaha mencari tahu kebenaran yang disangkakan, itu kan, benar apa enggak. Mungkin dia ngutus orang, mungkin dia tanya-tanya, gitu. Fa ya'midu ila tahassus wa tatawul arad, dan akan berkelanjutan untuk mendekat, menyelidiki, membuka auratnya. Yang keempat, al-intiqam wal muamalat bil masal, karena faktor dendam. Wa dzalika idza alima mutahassis alaihi anna syakhsan ma yattataba'a bi auratahu wa yatahassis ala khususiyati fa inda dzalika yadfa'ul intiqam ila tahassus wal bahth wa taqassi wa khasatan idza tasawa mutahassis fi adhiyatihi wa fathihi. Seseorang pernah dikecewakan, ya, oleh orang lain, maka orang lain diteliti sama dia supaya dijatuhkan. Pernah kecewa. Ayakuna matwan min jihati mali tahasus nadhiru tahsili malin au ghairi. Baik, ada motivasi yang kita tidak jelas, ya. Jadi singkatnya, dia pernah diperlakukan tidak baik, maka dia dendam. Terus faktor apa yang bisa menghindarkan diri dari sikap tajasus yang tercela? Pertama, ayyuraqiballahu ta'ala fi qabla kulli syai'in wa yakhsha alima iqabah. Dia harus sadar bahwa Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi gerak-geriknya. Dia harus sadar, ya. Orang boleh jadi nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Dan kalau sudah tahu bahwa Allah Maha tahu, pasti dia tahu juga apa hukuman yang Allah sediakan untuknya karena perbuatan tercelanya. Wa quwwata intiqami fa inna dzalika rajaziran lahu an hadhil khilatil qabiha. Maka ini, kesadaran ini bisa membuat dia terhindar untuk meneliti orang. Sementara di hari kiamat nanti, ya, orang yang suka membeberkan aib orang lain, maka aibnya kelak akan dibuka oleh Allah di hari kiamat. Yang kedua, ayatrukal insan fudulahu wa hubali taftish wal istila al akharin. Kita diminta jangan menghilangkan sikap iseng, ya, sikap iseng mau kepo terhadap orang lain. Ya, contohnya kalau masuk ke rumah orang tanpa izin, kita jangan masuk ke dalam. Ini mah dapur dibuka, kulkas dibuka, kamar-kamar dilihat tanpa seizinnya, seizin yang punya, itu jangan. Ya, kulkas, ada apa nih? Wah, ini enak nih. Jangan begitu, ya. Tapi kalau untuk ngalem mah barangkali, ya, kalau temannya udah deket, ya, sehati lah. Tapi kalau kita tidak sehati itu jangan. Termasuk mertua terhadap menantu. Dia buka kulkasnya, kulkas mah bagus, isinya nggak ada, tuh, kan sakit hati tuh. Ya, mantunya tinggal jawab, isiin dong. Ya kan? Dalam suasana kekeluargaan mah nggak masalah. Tapi kalau mertua dan menantu renggang, itu sebaiknya hati-hati. Jangan sok ngatur, karena Anda bukan raja lagi, ya, itu.
raja di rumah sendiri. Tapi kalau di rumah anak, rajanya ya dia. Kita harus patuh. Pak, tidur di sini. Ya udah situ. Ya. Kasih makan ini, ya udah nerima. Wah, aku nggak enak sini. Pahit katanya. Wah, itu. Si mantunya nggak punya duit. Dibeliin mah enggak, ya, dicela. Itu ada yang begitu. Sampai ada yang membatalkan tiketnya dikasih ke ini keluarga saya, gara-gara mertuanya datang, nggak ngasih tahu lagi. Oh, udah mau niat nonton bukan konser, pelatihan kan bayar tuh, ada pelatihan seminar mahal sementara itu berapa, 2 juta apa, 2 orang suami istri. Mertuanya datang, sementara sifat mertuanya itu pengennya ditemenin. Nah itu, kita kalau jadi mertua jangan begitu ya. Kalau saya malah membuat nyaman. Apa yang kamu bisa lakukan kalau ada orang lain, silahkan lakukan. Pama mau kebersamaan, udah anak tinggal aja, kita yang jaga. Oh gitu ya, iya, pergi. Pulang-pulang kan bawa oleh-oleh, buah-buahan juga. Pengertian kan? Begitu mestinya kerjasama. Karena kita bagaimanapun di hadapan Allah itu setara nantinya. Di dunia ini lebih kepada sandiwara. Kita duluan, mereka belakangan. Tapi di akhirat nanti kan sama derajatnya. Ya, boleh jadi anak kita malah lebih tinggi derajat. Kok couplingnya kamu lebih bagus, nggak bisa menggugat. Kalau di dunia masih bisa ngumpulin duit ya, bagus, saya lebih bagus lagi. Nah, kan bisa begitu. Tak beli lagi yang lebih luas. Di akhirat mah nggak bisa. Wah, kok begini sih, lantainya tanah contohnya. Balik ke dunia ya nggak bisa. Anak kita keramik, malah pualam, marmer. Nah, ya jangan, nggak bisa nyesel, susah di akhirat. Sementara itu berlaku sepanjang abadi ya. Kalau di dunia kan, wah bisa ngumpulin dulu lah. Ntar tahun depan saya beli, dapat bonus. Kan bisa begitu di dunia. Di akhirat mah sepanjang itu, abadan abidin. Maka diperlukan poin yang banyak. Mengapa kita terus-terusan mendapat Lailatul Qadar? Setiap tahun kita pasang badan iktikaf, dapat Lailatul Qadar setara dengan 84 tahun kita ibadah. Lah umur kita aja nggak nyampe, kan umur Anda di dunia. Di akhirat kan tidak ada umur, ya kan? Malah disebutkan wa inna yauman inda rabbika alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari menurutmu setara di sisi Allah 1000 tahun. Satu hari inda rabbika, wa inna yauman inda rabbika, satu hari menurut Tuhanmu ka alfi sanatin, seperti 1000 tahun menurut hitunganmu. Kalau 1000 tahun aja udah 10 kali lipat kalau umur kita 100. Ya kan? Umur kita jarang ada yang 100. Nah ini dikabarkan selebritis kondang wafat mendadak. Marissa Haque tanpa ada gejala. Tadinya nggak ada bawaan sakit apa, nggak bawa. Oh, malamnya masih ngajar katanya. Pulang, ngobrol-ngobrol, tidur, besoknya sudah nggak ada. Nah itu, jangankan orang lain, diri sendiri pun nggak tahu akan dipanggil. Kecuali Nabi itulah. Kalau Nabi nego dulu kan, gue aja kagol lah gitu. Kita mah nggak ada kagol, nggak ada kagol. Nabi Musa malah sempat nonjok dulu. Itu artinya nggak siap kan? Kalau Nabi kita masih siap. Siapa itu? Nggak tahu ayah, kok saya bulu kuduknya berdiri ini. Oh, nah Nabi sudah sadar. Oh itu makhluk yang membuat anak menjadi yatim.
perempuan menjadi janda. Nabi juga menjawabnya dengan kiasan. Nggak langsung aja malaikat maut begitu, enggak. Itu makhluk yang membuat anak menjadi yatim, perempuan menjadi janda, itu dia. Suruh masuk. Itu. Nah, kemudian yang terlontar dari Nabi, Barrofiqul A'la. Aisyah udah tahu, oh Nabi tidak mau diperpanjang. Ya istilah bahasa kita, enggak lah, saya milih Allah saja. Gitu. Nabi kita suruh pilih, beliau nggak milih. Aisyah sebagai istri tahu, oh nggak lama lagi. Bener aja, setelah ngomong begitu, pek, langsung lemes. Nah, kita lanjut. Yang ketiga, yang kedua, ayatruka. Yang ketiga ya. Ketiga, ayyun mi'a fi nafsi al-hirsa ala widatil muslimin. Kita harus berusaha punya semangat kebersatuan. Anda perhatikan, sahabat-sahabat kita itu tidak lepas dari cacat. Termasuk kita. Kalau kita bergaul, pengen sempurna, Anda nggak pernah punya sahabat. Pengen sempurna, ininya bagus itu. Pokoknya dari A sampai Z bagus, maka Anda nggak pernah punya teman. Pasti ada aja cacat, termasuk Anda sendiri. Karena itu kita harus sadar, ketika kita mencela istri kita, kita juga ada celaknya. Ketika kita mencela anak kita, kita juga ada celaknya. Pada masa itu, kan boleh jadi kan levelnya berbeda. Kita udah pengalaman, kita maki-maki anak. Padahal kita waktu zaman anak lebih buruk. Cuma rahasia aja. Kalau anak tahu kartu as kita, wah tinggal dikeluarin. Ah, papa aja begitu dulu. Jatuhlah kita. Enggak tahu aja. Nah, maka kita harus berpikir di masanya itu. Ya contohnya makan banyak di luar porsinya. Waduh, saya nggak kebagian kalau begitu. Ya memang masanya dia. Kayaknya nggak kenyang-kenyang gitu. Karena dia masa tumbuh. Dibandingkan dengan kita yang porsinya udah dikit. Bukan? Porsi kita diambil pisah sama dia. Waduh. Contohnya begitu, kita marah-marah. Memang sudah masanya. Masanya lagi ada. Makanya istilah saya, gimana ini? Saya bicara sama anak murid saya. Yang saya lihat dari kalian itu, saya perhatikan pesantren ini. Sepitengnya dikuras lagi. Tapi otaknya kosong, ketawa dia. Yang penuh sepitengnya aja. Makan banyak, belajarnya kurang. Tapi betah ya, betah katanya. Iya betah aja, nggak sadar kan, otaknya kurang diisi. Ya, jadi itu. Jadi ada masa-masanya. Jadi kita harus tetap punya semangat kebersatuan di tengah kekurangan, di tengah kebinekaan. Kita nggak bisa sempurna itu dunia malaikat barangkali yang bisa begitu. Ya, kita harus terimalah. Orang lain kurang, kita juga kurang. Ada nasihat dari ulama, kalau Anda ingin kalau Anda mendambakan istri yang sempurna, itu Anda berarti mendambakan burung gagak yang berwarna putih katanya. Carilah burung gagak yang putih katanya. Lah ya nggak ada. Atau burung bangau yang hitam. Kalaupun ada jarang. Yang sempurna itu jarang. Ini bisa, itu bisa, jarang ngeluh. Itu jarang. Ya, yang cerita-cerita tinggal legenda seperti Rabi'atul Adawiyah yang menjadi guru dari Hasan Al-Basri. Setiap malam sebelum dia sholat, dia menawarkan pada suaminya, apa Anda membutuhkan tubuh saya? Kalau Anda nggak membutuhkan, saya mau sholat. Ditawarkan suaminya dulu. Membutuhkan tubuh saya nggak? Itu yang udah tingkat tinggi, Rabi'atul Adawiyah. Ya, udah tingkat anunya.
pengertiannya sudah pol. Ya jarang orang, ya itu dalam sejarah ya itu aja. Ya, dengan kesabaran. Saya pernah mendapati juga seorang istri dimaki-maki oleh teman saya. Kalau menurut saya sih kasar. Saya ke belakang, Bu, yang sabar Bu ya. Iya Pak. Ibu anaknya berapa? 13. Oh pantesan. Pantesan dimaki-maki diem aja. Jadi benar kayak kata Said Qutb, katanya. Said Qutb yang pengarang Dhilalul Quran. Kata dia begini, kebanyakan rumah tangga yang cerai itu karena anaknya sedikit, katanya. Jadi kalau anaknya banyak, dia mau cerai juga bingung kan. Jadi gara-garanya cuma sedikit, paling 1-2, sehingga dia ringan, bisa dapat lagi. Tapi kalau sudah banyak tanggungan, mikir dia. Kalau Kiai Muhaimin mensyaratkan 4, anak tuh minimal 4. Kalau Ikhwan Muslimin pernah mensyaratkan 3. Jadi mereka pernah lomba ini, istri salihah. Nah, salah satu kriterianya punya anak 3. PKS pernah mencantumkan, nggak tahu tahun kapan tuh. Kalau guru saya 4. Jadi guru saya itu kalau ada seseorang datang padanya mengeluhkan istrinya, istri saya begini begitu. Anaknya udah berapa? 4. Oh udah 4 ya. Sebentar. Dia ngambil apa? Sapu lidi. Ceprot. Gak mau tahu dia. Kamu yang salah. Oh begitu. Oh, guru saya begitu aja. Jadi kalau punya anak 4, istri masih disalahkan, ya nggak bener kamu. Karena mereka tuh maksudnya sibuk ya ngurusi anaknya tuh, sehingga pasti gara-gara fokus ke sini ini kurang gitu. Hak seorang suami pasti kurang karena ngurusi anak, capek. Ya, itu. Nah, kemudian yang keempat, ayat tadabar nusus Al-Qur'aniyah wal ahadits nabawiyah wa athar salaf allati tuhadzir min hadis sifat fa inna dzalika radi'un qawiyan wa ilajun naji'un. Memikirkan dalil-dalil, memikirkan dalil-dalil baik Quran, hadis maupun cerita-cerita sahabat yang sangat anti tajasus, ya, melarang tajasus. Ini sungguh kata ini resep yang manjur. Jadi kalau kita lihat, oh ayat Quran melarang, hadis juga melarang, terus sahabat-sahabat juga paling anti, ya, pasti mereka akan cenderung menutupi. Sampai dalam sebuah ilustrasi, orang yang levelnya sudah tinggi jualan ceritanya, jualan yang beli gadis-gadis, si gadis kentut perut gitu. Gimana sikap si penjual ini yang sudah pengertiannya tinggi, seorang kakek-kakek. Kayak kan dia malu kan? Kayak ini berapa harganya? Hah? Pura-pura budak. Maka berpikir kasih gadis, wah berarti nggak dengar. Jadi dia pura-pura budak. Si ada. Hah? Berapa? Apa? Kan ngebatin tuh si gadis. Oh berarti tadi saya kentut nggak dengar. Ya itu, maksudnya dia dalam rangka menutupi begitu. Ya, pura-pura nggak ngelihat, pura-pura nggak dengar. Yang kelima, ayyarifa anna ma yaf'alu huwa adhiyatul muslimin wa anna adhiyatuhum la tanjudu syar'an. Harus sadar, ya, bahwa apa yang dia lakukan itu sikap yang menyakitkan, dan menyakitkan itu dosa, menyakiti, ya. Harus sadar apa yang dia lakukan adalah menyakiti kaum muslimin. Menyakiti kaum muslimin adalah dosa. Yang terakhir, ayaksha al-mutahassis minal fatihah allati tawa'ada biha Rasulullah SAW
tattabi'una auratan nas wa anna Allah sayufattihahum walau fi qa'ri daurihim. Harus sadar dengan ucapan Nabi. Nabi pernah mengancam orang yang suka membeberkan keburukan orang, nanti Allah akan beberkan keburukannya di rumahnya. Tuh, akan diberitahukan pada orang lain keburukan dia di rumahnya, nggak tanggung-tanggung. Nah, itulah ya beberapa ancaman yang melarang kita bersikap tahassus dan tajasus ya. Kita sekarang ke materi baru adalah taksir. Taksir itu adalah mempersulit diri. Mempersulit diri. Taksir itu diambil dari kata usur. Ada kata-kata dalam Quran tuh, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Yang pertama ya, yusra, jangan keliru. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Jangan yusra dibaca usra, usra dibaca yusra. Yusra menguntungkan, mengenakan, mudah. Usra susah. Barang siapa yang bertakwa, beriman bertakwa, percaya pada yang gaib, maka Allah akan arahkan kepada kemudahan. Tapi kalau dibacanya usra, arahkan kepada sulit. Kan keliru tuh. Barang siapa yang pelit, nggak percaya pada balasan Allah, maka akan diarahkan kepada kesulitan aslinya. Tapi karena bacanya salah, dimudahkan. Kan ini keliru. Usra sulit, yusra mudah. Jangan keliru. Kadang-kadang melamun gitu. Nah, jadi yang namanya taksir ayatasyadal insan ala nafsih. Seseorang mempersulit dirinya atau mempersulit orang lain. Ya. Ada satu kaidah katanya gini. Di lingkungan ASN, pelayan rakyat, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah katanya. Nah, ini harus dibuang jauh-jauh. Ya, sekarang udah ada gerakan yang mempermudah kita. Contohnya kita bisa bayar SIM, bayar STNK kalau tidak 5 tahun sekali lewat ATM. Sekarang. Tapi tandanya tetap aja harus dicap di sana. Seharusnya nggak usah. Ya, nanti suatu saat meriksa orang cukup dengan KTP. Jadi identitas itu jangan kebanyakan. Kan sekarang masih di dompet kita tebel, duit menggada. KTP, SIM, BPJS, ngandel-ngandeli anu doang itu. Jadi bikin tebel aja, uangnya menggada. Nah itu kalau bisa satu identitas. Dengan diperiksa begini, oh sudah bayar BPJS, oh punya SIM, sudah diperpanjang, harus begitu. Jadi cukup satu. Bahkan sekarang yang KTP pun sudah digital, ya kan? Jadi lewat sudah diketahui sekarang. Digital sekarang, kalau hilang bisa print out sendiri. Jadi itu memangkas birokrasi supaya kita tidak disibukkan dengan sesuatu yang sebenarnya nggak terlalu berguna. Seperti SNK, karena kita pahamnya NKRI, dari Sabang sampai Merauke itu satu negara, harusnya dimanapun kita perpanjang bisa. Contohnya Pak Mul punya kendaraan ada di kampungnya, sudah waktunya diperpanjang di Cilegon, harusnya bisa, nggak perlu ke sana. Kan kita NKRI pahamnya, satu tempat melayani semua, ya kan? Itu sudah mengarah ke sana, satu atap, satu pelayanan. Contohnya di bank tertentu kan hanya dilayani oleh satu kasir. Apa kebutuhan Anda semua bisa jadi jangan ini di sono, ini di sini, membingungkan. Kita masih begitu.
Nanti pada saatnya itu semua mengarah ke sana. Contohnya kita sudah KTP seumur hidup, ya kan? Jadi kalaupun nanti wajahnya berbeda dari tahun ke tahun, itu kan masa pertumbuhan. Kalau kita udah nggak beda lagi lah, gitu-gitu aja. Jadi yang mengupload juga bosen, ini mudah. Wajahnya nggak beda kayak kemarin. Ya ngapain digonta-ganti mulu? Ini membuat mahal kan? Warawiri ke sana. Itu. Memang itu bagus itu. Kita sambut dengan baik. Tapi ini harus lebih ditingkatkan. Sekarang masih sifatnya regional. Ya, kalau tercatat di daerah hukum tertentu, contohnya kita di Jawa Tengah, nggak bisa di sini. Kan masih begitu? Ya kan? STNK kan masih begitu kan? Seluruh Indonesia udah bisa ya? Iya bagus. Kemarin-kemarin kan nggak bisa. Serang Cilegon aja beda, masih dibedain. Sebenarnya nggak harus begitu. Kadang-kadang bank juga begitu, Pak. Kenapa Bapak tidak menjadi nasabah sini? Loh, kan sama aja. Ini kan pemahamannya satu atap, gimana sih? Oh iya. Pengennya begitu dia. Jadi kenapa Bapak nggak menjadi nasabah ini? Saya nasabah sana, tapi banknya sama. Bank aja udah begitu sekarang. Kan satu atap, semua sama. Apa ayat-ayat yang mendukung tentang ini? Ya, Allah berfirman dalam surat At-Talaq, surat ke-65, ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in arda'na lakum, maka jika mereka menyusukan untuk kalian, fa'atuhum ujurahum, maka beri biaya, beri biaya mereka, upah mereka. Wa'tamiru bainakum bima'ruf, bermusyawaralah di antara kalian dengan cara yang baik. Jadi kalau suami istri sepakat anaknya itu tidak bisa disusukan, boleh jadi ASInya nggak keluar dan gangguan lain, dan harus memastikan dapat ASI dari yang lain, maka hendaklah dimusyawarahkan. Jadi kalau menurut di sini, nggak tahu ini apa dulu belum ditemukan susu formula, atau karena hal lain, Islam tuh lebih memilih kalau ibunya nggak bisa mengeluarkan ASI, tetap dicari orang lain. Jadi jangan kepada binatang. Maka itulah Nabi Muhammad juga bukan oleh ibunya saja kan disusukannya, tapi dia dibawa ke kampung, disusukan lagi. Baru usia tertentu, kalau menurut sini paling tidak 2 tahun, harus memastikan seorang bayi itu mendapat air susu ibu. Tapi karena ibunya diganti dengan umi, jadi air susu umi, asu. Kalau menurut Jawa kan jelek itu, bukan ASI. Pastikan. Karena apa? Perkembangan saraf pada usia-usia begitu itu sangat drastis. Membutuhkan nutrisi. Nutrisi yang terbaik untuk bayi adalah air susu manusia. Maka itu Nabi setelah disusukan oleh ibunya masih hidup, tetap dicarikan yang lain. Nggak tahu karena gangguan apa atau karena kebiasaan orang Arab. Jadi di kalangan orang Arab ada hari-hari tertentu, ibu-ibu ngumpul yang punya susu, air susu berlebih, dia ngumpul untuk mengambil sewa. Kalau sekarang kita nggak ada kan? Nggak ada. Wah, yang susu gedean. Payah itu kalau ada. Jadi yang kelebihan, jadi ada orang ibu-ibu tertentu yang air susunya melimpah. Air susunya melimpah sehingga dia kebanyakan. Dan itu kalau nggak disedot sakit. Sehingga ada yang dipompa untuk dibuang. Mubazir itu. Sekarang sudah ada teknologi
yang tidak bisa menjadi alasan lagi seorang ibu tidak memberikan air susu karena dia kerja. Nah, sekarang bisa ditaruh dia simpen untuk berapa jam nggak tahu ya, 2 hari apa malah atau seminggu ya. Nah itu antara ini. Apalagi kita pergi cuman hitungan jam kerja kan, paling lama 8 jam. Nah itu bisa oleh pembantunya diangetin suhunya, suhu tubuh, nah, kemudian dimasukkan ke si anak. Jadi singkatnya Islam memilih air susu manusia daripada formula. Formula itu kan buatan. Nah itu boleh jadi menyebabkan anak mencret. Pokoknya tidak tentu tidak sebaik air susu ciptaan Allah ya. Nah, sampai itu pun dimusyawarahkan dalam Islam. Memutuskan bayi ini tidak sampai 2 tahun itu harus musyawarah, nggak boleh sepihak, nggak boleh sepihak. Memang akibatnya katanya tidak terasa, mungkin sama-sama tumbuh kembang, tapi nanti kalau udah gede, yang tidak sempurna dapat air susu ibu 2 tahun itu mudah sakit, katanya begitu para ahli kesehatan. Mudah sakit, ringkih lah singkatnya. Ya, tidak senormal yang dapat penuh. Maka itu kalau tidak ada gangguan sebaiknya dipenuhi 2 tahun. Nah, kata di sini wa in ta'asartum, maka kalau kalian saling sulit, pokoknya ngeyel lah, wah saya nggak bisa itu, saling menghindar, fasaturti'u lahu ukhra, maka silakan disusui oleh ibu yang lain. Tapi kalau disusui oleh ibu yang lain, kita harus menambah care. Siapa-siapa yang nyusu dengan ibu itu. Kalau beda kelamin nanti nggak boleh nikah. Ya, anak kita laki-laki nyusu ke ibu itu. Ya, ibu itu sendiri punya anak perempuan, karena seorang ibu kan tidak akan mengeluarkan air susu kalau dia nggak punya anak. Nggak bisa sembarang perempuan suruh nyusu, nggak bisa. Ya kan? Nggak bisa kita menyewa sembarang perempuan, nggak bisa. Harus yang udah punya anak, baru dia punya air susu. Nah, maka kalau onta tuh selalu kalau mau diperah susunya harus dibawa anaknya. Onta ini cerdas juga sih onta ini. Jadi kalau nggak ada anaknya, susunya nggak keluar. Katanya begitu. Jadi anaknya harus di depan dia. Nah, jadi ditipu, si anak dideketin, kalau ini seret diambil pakai alat. Iya, padahal bukan, kan dia ngeliatnya ke sana terus. Ditipu. Ya manusia dilawan. Nah, begitu juga manusia. Kalau manusia tidak melahirkan, dia nggak punya air susu. Karena itu ada hadis palsu yang mengatakan begini. Aisyah punya pembantu laki-laki, supaya dia nggak resek buka tutup kerudung, maka Aisyah pun mengeluarkan air susunya lalu disusukan ke si pembantu itu. Ini ngawur. Dari mana itu? Lagian juga udah gede, ada-ada aja. Ini hadis palsu. Penghinaan. Ya kan? Sama dengan Aisyah, katanya waktu Isra Mi'raj sempat apa istilahnya memegang pembaringan Rasul masih hangat. Itu juga hadis palsu. Kenapa? Karena beliau belum satu kamar. Nabi itu belum satu kamar dengan Aisyah walaupun sudah nikah. Kan Isra Mi'raj ini terjadi sebelum beliau hijrah. Ya. Beliau satu kamarnya setelah di Madinah. Jadi walaupun Aisyah itu dinikah masih belia, tapi tidak satu atap, ditunggu dulu sampai udah gede, karena dia masih suka seneng boneka gitu, nimang-nimang. Saking kecilnya, kan usianya masih 9 tahun dinikah itu. Ya, jadi Rasulullah memastikan kalau sudah dipastikan menjadi istrinya, dia tidak akan berumah tangga yang lain. Itu mendidik asli dari rumah tangga Rasul secara dini.
Akhirnya benar apa yang diharapkan Rasul, banyak kasus-kasus yang indoor yang kita tahu. Contohnya keramas bersama, mandi junub bersama. Kan itu tidak mungkin dilakukan oleh sahabat. Diceritakan oleh sahabat, nggak mungkin lah. Terus cara beliau nongkrong, ya, mau masuk toilet, keluar toilet. Masa mau ngomong nih, saya baca ini, nggak mungkin lah. Ya itu kan sangat pribadi kan. Nah itu yang tahu istrinya. Nah ya, kita lanjutkan. Tadammatun hadil ayat mu'atabul ala mu'asara. Ayat ini sebenarnya mengkritik perempuan atas sikap mereka yang tidak mau menyusui. Mungkin dia berpikir dengan menghindari penyusuan anak, nanti payudaranya bagus. Ratu Elizabeth pun menyusui. Justru ada penelitian yang menyatakan ibu-ibu ya yang disusui oleh anaknya insya Allah akan terhindar dari kanker payudara. Tuh, saya belum lama ini satu tempat dengan seorang ibu yang anaknya dimasukkan ke dokter kandungan, padahal masih kecil. Kan setelah nunggu ngantri tuh ngobrol dia, Bu ini yang jadi pasien siapa? Anak saya. Kok masuknya kandungan, ada apa? Ini kan cerita agak mencurigakan. Nah ternyata dia haidnya sakit. Haidnya sakit, nggak taunya di dalamnya ada kista apa gitu katanya. Kata si ibu, saya dulu juga begitu, cuma setelah menikah punya anak haidnya hilang. Jadi banyak selebritis yang menikah itu untuk menghilangkan itu, makanya begitu punya anak dia cerai. Jadi ada penyakit tertentu yang ada pada perempuan, sakit dia setiap haid, tapi itu akan hilang dengan sendiri kalau udah melahirkan. Makanya kita lihat punya anak satu, dia cerai. Itu niatnya begitu aja. Sebab kalau udah sakit tuh sampai bisa ngegelinting lah, sakit dia bukan main. Tapi kalau udah keluar bayi hilang. Nah ini si anak ini punya kelainan katanya, tumbuh gitu. Saya nggak tahu lah. Padahal belum nikah dia bilang gitu si ini. Ya udah nikahin aja cepet-cepet, gitu kan? Nanti kita lihat kalau tetap sakit ya udah jangan. Nah itu salah satu manfaat ya. Jadi pada tubuh perempuan. Jadi ayat ini sebenarnya mengkritik ibu-ibu yang tidak bersedia memberikan air susunya pada si bayi, takut kempot gitu istilahnya gitu. Itu padahal tidak. Kan tubuh kita ini memang elastis, nanti bisa tumbuh lagi, kembali normal. Kemudian ayat yang lain adalah surat Al-Baqarah surat 2 ayat 280. Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang punya hutang itu dalam kesulitan, maka tunggulah sampai dia lapang. Jadi kalau masa utang piutang ini nggak bisa selesai saudara, ya rumit masalah utang piutang itu. Maka ada yang memberi saran, kalau ada teman kita yang utang, sebaiknya Anda sedekah. Sedekah aja. Dia mau ngutang 10 juta, ya Anda mampu sedekahnya berapa? Saya cuma 200.000, udah keluarkan 200.000, udah nggak usah ada sangkut paut. Sebab kalau dia ngutang nggak bisa bayar, nanti jadi musuh. Naginya juga capek, ngabis kuota, ya kan? Ngabisin waktu, bayar mah enggak, timbulnya jadi musuhan. Kecuali kalau Anda berkeyakinan kalau nggak bayar pun saya ikhlaskan. Kecuali begitu. Jadi kita udah nggak kehitung uangnya. Nomor serinya udah nggak kehitung, cuma segitu butuhnya, encer itu mah. Iya. Ya. Jadi kalau Anda begitu, itu pahalanya besar saudara. Ngutangin sama sedekah itu lebih gede ngutangin pahalanya. Sebab kalau kita ngutangin 1 juta,
sampai dia bayar, itu seharinya kita dianggap sedekah segitu. Contohnya kita ngutangi 1 juta sebulan nih, berarti per hari dicatat oleh Allah kita sedekah 1 juta. Nanti udah begitu 30 hari nggak bisa bayar dia, kan emosi kita, ingat, ya sedekah lagi. Nah, kalau tipe Anda sudah nomornya uangnya tidak berseri, nggak apa-apa, kan seneng doh. Ini aneh ini. Iya, ini aneh, orang-orang emosi, nggak apa-apa, dia malah senyum. Sedekah itu kalau orang yang insaf, ya kan? Orang luar melihat kita itu gila, edan itu. Padahal dia punya falsafah ngumpulin poin tadi. Ya, nggak apa-apa. Nah, itu dianggapnya itu saben hari sesuai dengan yang utang. Demikianlah materi akhlak pada pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap berkenan menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Tidak lupa kita berdoa semoga anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, serta ditakdirkan menjadi hamba Allah yang saleh dan salihat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.